Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Saudara, untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Lebaran, Badan Pangan Nasional BPN menggelar pangan murah selama 2 hari. Menyediakan berbagai komoditi bahan pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi masyarakat. Gerakan pangan murah yang diwujudkan dalam pasar murah digelar pemerintah berkolaborasi BPN dengan DPKP di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Kegiatan ini menyediakan komoditas harga pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Menurut analisis pasar DPKP, Huda Rahmawati, penyelenggaraan acara seperti ini selalu dilakukan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional karena biasanya harga-harga komoditas meningkat cukup tinggi. Pada pasar murah yang diselenggarakan dalam 2 hari ini, pemerintah fokus pada 12 pangan strategis seperti tepung terigu, gula pasir, beras, minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi. Jadi ini adalah acara gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan yang digelar oleh pemerintah. Dalam hal ini merupakan kolaborasi dari Badan Pangan Nasional dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyediakan komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Harga berbagai komoditas pangan yang ditawarkan di pasar ini menyentuh di bawah harga pasaran. Antusias ratusan warga mulai dari kalangan muda hingga lansia dengan tertib mengantri sejak pasar dibuka pada pukul 8 pagi. Harga telurnya ya agak murah. Berapa biasanya? Biasanya 30. Di sini? 25. Oke. Dengan adanya pasar murah ini gimana? Ya seneng aja, ada keringanan begitu. Ya terbantu sih, kan harganya berbanding kan dengan yang di pasaran. Walaupun cuma ya selisihnya berapa 1.000-2.000 tapi ya terbantu. Kalau sekarang kan ibu-ibu itu beda 500 saja bisa ganti tempat pembelian kan. Membantu banget ya untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang banyak harga-harga yang melonjak. Apalagi telur yang tadinya 29 di sini cuma 25, jadi beli langsung 4 kilo ini. Kalau daging? Daging tadi 115, kalau di pasar-pasar 130.000. Adanya gerakan pangan murah di berbagai wilayah ini diharapkan terwujud kestabilan harga sehingga dapat membantu warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan bahan pokok jelang Lebaran. Demikian Laili, Amalia, dan Doni melaporkan. Saudara, sempat melambung akibat mundurnya masa panen, kini harga beras di Pasar Keranggan, Kota Yogyakarta berangsur turun. Penurunan yang telah terjadi selama 2 minggu terakhir memberikan dampak positif bagi pembeli maupun penjual jelang Lebaran. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga beras cenderung mengalami penurunan. Para pedagang beras pun menyambut baik penurunan harga ini karena permintaan meningkat secara signifikan. Salah satu pedagang beras, Siti Muniroh, mengatakan saat ini beras dibanderol dengan kisaran harga Rp14.500 hingga Rp16.000 per kilogram. Ia mengaku selisih perbedaan harga beras hanya sekitar Rp500. Cenderung agak turun sedikit ya, karena kemarin pas mahal-mahalnya itu sekarang udah agak ada yang panen, jadinya agak turun sedikit. Yang tadinya 16,5 jadi 16.000, yang tadinya 15.000 jadi 14,5, turun Rp500. 1 minggu menuju Lebaran sudah terlihat antusiasme masyarakat untuk mulai berburu beras dan bahan pokok lainnya. Selain harga beras, hal sama pun terjadi untuk komoditas bahan pokok lainnya yang mengalami penurunan harga. Pedagang pun memastikan stok beras aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pembeli pun tak perlu khawatir akan terjadinya kelangkaan beras maupun komoditas lainnya selama masa persiapan Lebaran. Laili, Amalia, dan Agung Hanggara, TVRI Yogyakarta melaporkan.